Shalom, selamat pagi. Semangat baru ya di pagi hari ini. Bangun pagi dengan tubuh segar, bisa berolahraga dan menikmati suasana pantai yang begitu terlalu indah di pagi ini, membuat kita merasa selalu enjoy dan bersuka cita ya. Dan tentunya juga di dalam penuh sukacita ini kita tidak lupa untuk membaca firman Tuhan yang akan menyegarkan kita lebih lagi dari segala-galanya. Amin. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat suasana yang indah yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini, bisa berada di pantai yang indah, ciptaan-Mu yang luar biasa. Kami bisa dapat menikmatinya, dan waktu kami ada di tempat ini serasa membuat jiwa kami selalu merasa segar, kuat oleh anugerah kasih-Mu. Dan kami juga rindu Tuhan, melalui suasana yang indah ini kami bisa juga dilawat, dijamah oleh kebenaran firman-Mu yang akan memuatkan setiap kehidupan kami. Untuk itu urapi hamba-Mu, berikan hikmat bagi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, dalam suasana yang indah ini di pantai, kita akan belajar satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam diri Yunus ya. Kita tahu sama-sama Yunus mengalami suatu permasalahan dalam hidupnya. Dia merasa tertekan karena dia kaget juga mungkin waktu ia dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menyelamatkan kota Niniwe. Wah, luar biasa ya. Kita bisa bermimpi tidak, tiba-tiba Tuhan datang lalu katakan, Arion, kamu pergi ke kota Soe misalnya, selamatkan orang-orang yang ada di sana. Wih, mana bisa ya? Beta lagi ini orang Makassar ya, begitu ya. Bisa pergi Soe, beta son tahu dia pun bahasa begini ya, logat mungkin bisa sedikit-sedikit ya. Tapi untuk bahasa Timur, wah, masih harus banyak belajar. Tetapi kalau Tuhan memanggil, kita tidak bisa mengelak. Nah, peristiwa ini lain ya. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Ia mengeraskan hatinya. Dia lari dari hadapan Tuhan ya. Kita lihat di dalam Yunus 1 ayat 3. Dia lari dari hadapan Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Dan berbagai peristiwa-peristiwa yang ia alami waktu ia jauh daripada Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ada beberapa permasalahan yang dia hadapi. Dan kita lihat, kita baca saja firman Tuhan ini supaya kita bisa dapat mengetahui. Kalau kita bisa mengidentifikasi diri kita, kalau kita jauh dari Tuhan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak baca firman Tuhan, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara kalau kita tidak menghampiri hadirat Tuhan. Kita lihat di dalam Yunus 2 ayat 7. Di sini dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, ya, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Sekali lagi saya katakan di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di dalam Yunus 2 ayat 7. Di sini dikatakan, ketika jiwaku letih lesu, ya, ketika jiwaku letih lesu dalam aku. Apa yang terjadi? Dan bagian B di sini dikatakan, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, kita lihat bagaimana kita bisa mengidentifikasi. Kita belajar dari kitab Yunus ini. Ketika kita merasa putus asa, salah satu langkah terpenting yang kita dapat lakukan ialah dengan menyelidiki apa penyebab permasalahan-permasalahan yang ada, yang terjadi dalam diri saya dan saudara. Sehingga timbullah rasa putus asa itu dalam diri kita. Yang pertama, yaitu kita merasa tenggelam di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Banyak sekali tantangan-tantangan. Kita tenggelam, kita larut, dan kita merasa tidak berdaya. Kita pernah lihat orang yang tenggelam? Ya, mau tenggelam gitu. Wah, dia berusaha untuk mau menyelamatkan dirinya, tetapi tidak mampu. Apa daya ya? Karena apa? Dia berada di laut dan tidak bisa ada yang menolong dia. Dan dia berusaha, dan bagaimana orang-orang seperti ini, semua pikirannya kacau, tenggelam, larut di dalam masalah. Orang-orang yang seperti ini stres ya, dan dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa.
dan mungkin pada akhirnya hanya pasrah. Yang kedua, kita lihat di sini merasa berada pada titik terendah di dalam dirinya, tidak mampu lagi berbuat apa-apa, ada pada titik terendah. Dia sudah tidak tahu dia kemana-mana, dia pikirannya sudah kacau. Dan yang ketiga, di sini dikatakan ia merasa tak berdaya. Jadi dia sudah tenggelam dalam masalah, ada pada titik terendah, dia sudah tenggelam dalam semua problem masalah yang dihadapi. Yang keempat, ada merasa kewalahan, ya. Kewalahan. Ya. Ini kalau kita mengalami seperti ini, bagaimana sudah kehidupan kita, ya? Ya. Kewalahan, ya. Jadi sudah berada tenggelam, ada pada titik terendah, dan juga kewalahan di dalam menghadapi hidup ini, ya, merasa tak berdaya. Dan yang kita lihat lagi, ya, ada merasa ditolak. Wah, ini merasa ditolak lagi di lingkungan kita, ditolak. Kita ditolak lagi. Dan yang berikutnya merasa menyesal, ya, ada timbul penyesalan, ya, dalam diri kita, ya. Dan yang kedua, ada merasa sangat ketakutan, ya, ini ada merasa sangat ketakutan dalam diri kita. Dan terakhir, merasa terperangkap. Nah, ini ciri-ciri orang yang mengalami keputusasaan dalam dirinya. Saya ulangi sekali lagi, di sini kita merasa tenggelam dalam masalah, ya, merasa tak berdaya di dalam masalah yang kita hadapi, merasa kewalahan, merasa ditolak, merasa menyesal, merasa sangat ketakutan, dan merasa terperangkap. Kalau semua ini terjadi dalam diri kita, banyak hal, sesuatu yang kita bisa pikirkan. Mungkin yang paling terakhir, mungkin kita mengakhiri hidup ini. Lebih baik saya mati saja. Kayaknya tidak ada satu celah lagi untuk ada harapan buat saya bisa mengalami hidup yang lebih baik lagi. Lebih baik saya mati saja. Untuk apa gunanya hidup lagi sampai seperti ini? Inilah orang yang ada pada titik permasalahan-permasalahan dalam hidupnya, dan titik yang paling parah, ingin mengakhiri hidup. Kalau peristiwa ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini menghampiri saya dan saudara. Saya mau katakan baik-baik, masih ada jalan. Mungkin kita memandang ke depan tidak ada lagi jalan. Kita melihat ke samping kanan kita tidak ada lagi jalan. Kita melihat ke kiri kita tambah rumit lagi permasalahan. Dan kita mungkin membalik ke belakang, apakah ada jalan keluar, ya? Semuanya arah, tidak ada lagi untuk bisa satu harapan untuk kita bisa mengalami pemulihan dalam keadaan seperti ini. Tapi saya mau katakan, sudahkah pernah kita menghadap ke langit dan berseru kepadanya, Tuhan, tolong saya lagi tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Dan pada saat kita berseru kepada Tuhan, inilah yang dinantikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, dalam keadaan keputusasaan yang sangat-sangat parah, yang tidak menentu dalam hidup saya dan saudara. Dan mungkin dalam perilaku kita sudah mau mengambil satu titik untuk mengakhiri hidup ini karena ketidakberdayaan kita. Cobalah pandang ke langit dan cobalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan cobalah berseru kepadanya, Tuhan, tolong aku. Saya tidak percaya pada seruan kita, Allah tergerak hati untuk menjamah saya dan saudara, sehingga kita bisa terlepas, terbebaskan dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yunus menyadari akan hal ini, sehingga ia datang kepada Tuhan dan menyerah kepada Tuhan, dan tidak mau lagi lari daripada Tuhan, dan dia mau menerima panggilan dari Tuhan, sehingga hidupnya dipulihkan. Dan waktu hidupnya dipulihkan, apa yang terjadi? Keselamatan bagi bangsa Niniwe pun terjadi.
Kalau kita dipulihkan, kesaksian hidup kita bisa membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Inilah kesempatan bagi saya dan saudara pada pagi hari ini untuk mau dipulihkan dari segala keputusasaan dalam hidup ini. Jangan menyerah menghadapi hidup ini, karena Tuhan selalu ada bersama saya dan saudara. Lihat baik-baik di dalam kitab Yunus 2 ayat 7. Pemulihan itu terjadi waktu kita datang kepada Tuhan. Hanya itu jalan satu-satunya untuk bisa kita keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dalam keadaan apapun, tenggelam berada pada titik terendah, merasa dikecewakan, merasa putus asa, dan tidak berdaya lagi, datang cepat kepada Tuhan. Dialah sumber pemulihan dalam hidup saya dan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam keputusasaan mungkin kami merasa tidak ada lagi jalan. Tapi waktu kami menyadari akan kehidupan ini, bahwa masih ada pertolongan, yaitu datangnya dari Tuhan Yesus. Dan biarlah pada saat ini kami membuka hati kami. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kiranya pemulihan itu Engkau berikan bagi kami. Tuntunlah jalan kami ya Tuhan, untuk menuju jalan kebenaran. Sehingga kami boleh merasakan anugerah yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Begitupun juga setiap kami yang menyaksikan siaran. Tuhan tolong pulihkan mereka semua dalam keadaan apapun. Waktu kami datang kepada Tuhan, pintu anugerah-Mu selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami ingin selalu memuji, menyembah dan memuliakan nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita siap sekarang untuk berolahraga, menikmati suasana pantai yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.